Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Dwi Purnastuti. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Paga. Hari ini saya akan memulai PPL saya yang pertama. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa ya semangatnya hari ini. Nah, sebelumnya Bu Siska hari ini akan absen dulu ya. Nabil, Albert, Rachel, Bella, Yeva, Cia, Vincentia, Sandra, Esther. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bersama bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita akan cek dulu konsentrasi kalian hari ini. Apakah sudah fokus untuk menerima pelajaran hari ini atau belum? Oke? Siap? Siap. Saat saya bilang pagi, berarti artinya tepuk satu kali. Pagi. Siang. Malam. Oke, gitu ya? Bisa? Bisa. Malam. Pagi. Siang. Pagi, siang, pagi, malam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tidak ada yang salah, itu artinya kalian sudah fokus dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Saya. Oke, silahkan, Yenfa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah berdoa. Bapa dan Saudara kami. Puji dan syukur kami berikan kepada kami ya Tuhan, karena pada pagi ini kami dapat berkumpul di sini, dapat belajar tentang firman-Mu, berkatilah kami, dan sertailah kami selalu dalam pelajaran pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah sempat belajar bersama kan ya, tapi yang sub A-nya ini ya. Masih ingat? Nah, ada yang ingat apa itu bersikap kritis? Bersikap hati-hati. Ya, bersikap hati-hati berarti kalian dapat memilih ya, menentukan yang mana kiranya yang harus dilakukan dan tidak ya, berarti bisa memfilter ya pilihan kalian. Oke, tepuk tangan jawabannya ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami suara hati, mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, media sosial, ideologi, dan gaya hidup saat ini. Namun pada pembelajaran ini kita fokusnya mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, Bu Siska akan tanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika masuk sekolah hari ini? Ya? Senang, oke, bagus. Yang lain? Satu tadi senang.
Bagaimana? Oke, silahkan Cia. Semangat, oke, bagus. Semangat, senang, ya kan? Kemudian saya tanya coba yang nomor 2. Apa saja kegiatan yang kalian lakukan biasanya kalau dalam belajar itu apa? Membaca buku pembelajaran ya. Oke, ada lagi? Membaca buku pembelajaran, ada lagi? Ya, silakan. Mengerjakan tugas atau PR. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang yang nomor 3 anak-anak. Apa saja yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari situasi keluarga dan lingkungan sekitar? Ayo, angkat tangan. Ya, Henpa. Di sekolah yang menyenangkan adalah dapat berbaur dengan teman-teman dan bermain dengan teman-teman. Tapi yang tidak menyenangkan adalah ketika banyak tugas yang diberi oleh guru. Dari Henpa, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih jawaban Henpa. Oke, mungkin ada dari kalian lagi yang mau. Oke. Tidak bisa belajar dengan bagus saat di rumah karena tetangganya ada yang membenahi motor bengkel. Oh, berisik. Oke. Oke, terima kasih Albert. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ada lagi yang mau nambahin? Untuk Esther? yang menyenangkan hari ini itu bisa bersama dengan Eva, bisa bercengkrama dengan teman-teman. Tapi ada yang tidak menyenangkan juga, itu mungkin belum bisa membagi waktu untuk bermain dan belajar. Terima kasih Esther, tepuk tangan. Oke, mengapa sih kita itu perlu bersikap kritis terhadap media massa? Yuk. Silakan, Rahel. Karena media massa punya banyak pengaruh negatif, kalau kita nggak bersikap kritis, kita bisa terkena dampak negatifnya. Bagus. Jadi kita harus bersikap kritis untuk dapat memilih ya, menentukan mana yang harus kita tentukan ya kan, atau yang kita anut ya. Betul, bagus sekali ya. Jadi kita usahakan untuk menggunakan media massa dalam hal yang positif atau menggunakannya secara bijak. Oke, terima kasih Rahel. Tepuk tangan dulu. Mana sikap Yesus terhadap tawaran keduniaan pada waktu itu? Silakan Rahel. Menolak dan terus melaksanakan kerajaan. Ya betul, tepuk tangan. Pinter loh Are. Menolak dan terus mewartakan kerajaan Allah. Nah harapannya yaitu kalian juga bisa menolak hal-hal yang membawa pengaruh kepada negatif ya, yang buruk maksudnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya ya. Yang pertama yaitu membaca artikel salah menggunakan media sosial picu kasus anak di Surabaya. Nah, dalam artikel ini kita akan membaca dan menyimak ya. Kalian boleh lihat ke sini atau lihat di teks kalian ya, bebas pilih. Yang jelas nanti bergilir ya seperti biasa agar kalian tetap fokus dan membaca dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap. Lanjut dari Nabil ya, silakan. Membaca artikel salah menggunakan media sosial itu kasus anak di Surabaya. Salah menggunakan media sosial itu kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Solopos.com. Surabaya penggunaan media sosial medsos yang tidak sehat dan salah menjadi salah satu pemicu munculnya kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya. Salah satu contohnya adalah perkenalan remaja melalui medsos. Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya, tapi untuk yang lainnya mereka menggunakannya masih salah. Kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DW3A P20KB Kota Surabaya, Indah Widayati, dalam keterangannya tertulisnya di Surabaya dilansir antara Jumat tanggal 19 bulan 5 2020. Ida menyebut contohnya yaitu kasus kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi berawal dari perkenalan remaja melalui medsos. Belum masuk ke dalam kelompok, kita ice breaking dulu nih anak-anak. Nah, supaya apa? Supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Kata kuncinya adalah ini ke atas, ini ke depan, ini ke samping, ini ke bawah. Bisa? Saya ulang, ke atas, ini ke depan, ini ke bawah, ini ke atas. Jangan terlambat ya, Nabil. Ya, oke, kita fokus lagi ulang.
ini ke samping, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke samping, ini ke bawah. Oh, sudah fokus. Oke, terima kasih. Sudah tidak ada yang salah lagi. Silahkan duduk. Nah, ke kelompok masing-masing. Nah, di dalam kelompok nanti Bu Siska akan memberikan LKPD. Silahkan menuju ke kelompok yang sudah ditentukan. Silahkan. Oke, anak-anak, ini sudah kumpul ke kelompok masing-masing? Sudah. Tes dulu ya, ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok? 1. Kelompok 1 jadi 1 sini loh. Kok jauh banget? Nah, oke, yang di situ kelompok 2. Oke, 1, 3, 2. Nah, ini ada LKPD yang akan Bu Siska bagikan ya. Nah, perhatikan di sini ada petunjuk belajar di LKPD yang akan Bu Siska bagikan ya. Per kelompok 1 cukup ya. Jadi LKPD, bagaimana cara menuliskannya? Buat PPT ya, seperti pertemuan sebelumnya ya. Pakai apa? Pakai aplikasi Canva. Begitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya berarti silahkan mulai mengerjakan di dalam kelompok masing-masing dengan durasi 30 menit ya dari sekarang ya. Begitu. Dalam kelompok kalian harus bekerja sama ya, kolaborasi. Ada yang bagian mencari jawaban, ada bagian yang mengetik jawabannya ke PPT yang ada di Canva ya. Jadi jangan menugaskan hanya kepada satu orang saja gitu ya. Harus ada kerjasama tim kalian ya, sebagai tim untuk menyelesaikan tugas kalian. Bagi tugas ya. Siapa yang buat PPT? Bella. Terus yang mencari jawaban? Esther. Nabil bagian apa? Mencatat soal. Oke, sip ya. Nanti begitu juga dengan presentasi ya. Ada yang presentasi, ada yang nanti menjawab begitu ya. Silahkan. Oke. Setelah itu dari mananya Bu? Dari ayat kitab suci. Nah, kan ada ayat kitab sucinya. Tadi dari mana ayat kitab suci hari ini? Dari Markus. Ya, dari Markus bab 2 ayat 23 28. Itu kalian mengutip mana dari materi ini yang menarik menurut kelompok kalian? Saya tertarik pada ayat ini, Bu, gitu misalnya. Terus dihubungkan dengan penggunaan media massa, karena kan materinya media massa. Saya misalnya milih ayat ini, Bu, karena ini tuh mengajarkan penggunaan media massa dengan bijak gitu misalnya. Jadi tidak hanya fokus ke Markus saja, boleh Intermeripika juga boleh, karena kan ada ajaran gereja, boleh salah satu ya. Gitu? satu orang, maksudnya enggak rata-rata. Satu. Gimana ini? Sampai di mana? Nomor 2. Nomor 2. Ada kesulitan? Bingung milih ayat. Didiskusikan dalam kelompok ya. Kira-kira yang menarik yang mana? Nanti kalian hubungkan dengan penggunaan media massa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah? Nomor 4. Sekarang nomor 5. Ada kesulitan? Apa? Sudah teratasi. Oke, bagus begitu ya. Gimana nih kelompok 3? Sudah sampai nomor 7 Bu. Sampai nomor 7. Waduh, hampir selesai ya. Ada kesulitan? Mencari informasi. Mencari informasi ya, berarti sedang menyimpulkan. Oke, sip. Sudah hampir selesai Bu. Wah, sip ya. Siapa yang bagian mengedit-edit Canva? Bella, oke. Lanjutkan ya. Iya Bu. Bagaimana kelompok 1? Kurang nomor 8. Hampir berarti ya. Ada kesulitan? Lancar berarti ya. Oke, silakan dilanjutkan ya.
Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah berdiskusi bersama dalam kelompok kalian masing-masing, saatnya kita masuk ke dalam presentasi tugas kelompok. Ya, ingat ya yang tadi Bu Siska bilang, semua kelompok harus bekerja sama dalam satu tim. Nah, nanti silakan ditentukan sendiri dalam kelompok kalian yang bagian mempresentasikan siapa, kemudian yang mengoperasikan siapa gitu ya, nanti yang menjawab bisa bersama-sama juga enggak apa-apa gitu ya. Oke. Mempresentasikan Tentang media massa menurut gereja. Anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Esther Salometa, kemudian ada Bella Andani. Pertanyaan nomor 1. Rumuskan kembali di dalam kelompok terkait kolom 822 mengenai penggunaan media massa. dalam kelompok terkait kanon 822, penggunaan media massa ditekankan pada pengendalian dan tanggung jawab yang sesuai dengan norma sosial, yang sesuai dengan norma moral. Media massa harus digunakan secara etis untuk mendukung kebenaran dan kesejahteraan masyarakat, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak. Pihak berwenang Gereja Katolik berhak memberikan panduan dan intervensi terhadap penggunaan media massa jika ada potensi pelanggaran moral atau dampak negatif terhadap iman dan moral umat. Nomor 2. Pilihlah satu ayat kehidupan yang telah dimulai. Kita jelaskan mengapa kalian memilih kehidupan tersebut terkait dengan penggunaan media massa. Ada salah satu ayat dari Kanon 822. Para gembala gereja menyadari bahwa media komunikasi sosial secara besar mempengaruhi umat beriman dalam hidup sehari-hari, harus berusaha keras agar penggunaan sarana-sarana tersebut diresapi semangat kemanusiaan dan Kristiani. Ayat ini menekankan tanggung jawab para pemimpin gereja dalam memastikan media massa digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran kemanusiaan dan kekristenan. Nomor 3. Sebutkan alasan Yesus membiarkan murid-muridnya menurut Markus ayat 42 ayat 23 sampai 27. Dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, Yesus membiarkan murid-muridnya memetik bulir kayu pada hari Sabat, meskipun hal itu dianggap melanggar aturan Sabat oleh orang-orang Farisi. Alasan Yesus adalah untuk menunjukkan bahwa kebutuhan manusia lebih penting daripada aturan ritual, dan bahwa hukum Sabat harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Yesus menegaskan bahwa Dia sebagai anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, sehingga Dia memiliki otoritas untuk menentukan bagaimana hukum itu diterapkan. Berjelaslah apa yang maksud dari hari Sabat adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tujuan utama dari hukum Sabat adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Sabat diberikan sebagai hari istirahat agar manusia dapat beristirahat, memulihkan tenaga, dan merenungkan hubungan dengan Tuhan. Jadi, hukum Sabat tidak dimaksudkan untuk membebani atau mengikat manusia secara kaku, melainkan untuk memberikan manfaat bagi mereka sendiri. 5. Bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial. Nomor 7. Apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai tujuan media sosial maupun elektronik? Dalam penggunaan media sosial, orang tua juga memiliki beberapa kewajiban penting. Yang pertama adalah memberikan bimbingan dan pengawasan. Yang kedua adalah mengajarkan literasi digital. Yang ketiga, menjadi teladan yang baik. Yang keempat, membatasi waktu penggunaan. Yang kelima, mendorong nilai positif. Dan yang terakhir adalah mengatasi dampak negatifnya. Yang terakhir, nomor 8. Simpulkan konsep Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet berdasarkan pemahaman kelompok. Kesimpulannya adalah lembaga Gereja Katolik yang bertugas untuk mengelola dan mempromosikan komunikasi sosial, termasuk media massa dan internet. Konsepnya berfokus pada pemanfaatan media untuk menyebarluaskan pesan Injil dan ajaran gereja, serta memastikan bahwa media sosial digunakan dengan etika dan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Bagaimana mengembangkan penilaian kritis?
Cara mengembangkannya adalah pertama bertanya, yang kedua adalah membaca boleh membaca buku atau dari artikel dari internet. Yang ketiga berdiskusi, yang keempat berlatih memecahkan masalah, yang kelima mendengarkan secara aktif, yang keenam memahami sudut pandang orang lain, yang ketujuh mempertimbangkan pandangan ke depan, dan kedelapan membahas topik rumit, kesembilan berpikir secara objektif, dan terakhir adalah sadar atas kemungkinan adanya bias. Sekian. Apakah ada lagi pertanyaannya? Silakan. Bagaimana contoh bertanggung jawab dalam penggunaan media? Contohnya, apabila kita posting sesuatu atau memberikan informasi untuk orang lain dan postingnya di media sosial, kita harus berani mempertanggungjawabkan akibatnya. Apabila orang mungkin berpikiran negatif dengan informasi yang kita berikan, kita bisa menjelaskannya agar orang tersebut bisa paham informasi yang kita berikan. Sekian. Oke, terima kasih ya. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media massa menurut Katolik. Sebelumnya, kami perkenalan dulu. Nama saya Magdalena Yufa. Saya Tisa Celawa Jayanti. Saya Mariana Valencia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi. Soal pertama, rumuskan kembali dan nomor terkait koma 822 mengenai penggunaan media massa. Dalam kanan pendukung adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk bersantai. Ya, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ungkapan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu berarti bahwa hari Sabat ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan istirahat dan pemulihan, baik fisik maupun spiritual. Sabat ada demi kesejahteraan manusia, bukan untuk membebani mereka dengan aturan yang kaku. Yang kedua, verifikasi informasi. Pengguna memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, agar tidak menyebarkan hoax ataupun informasi palsu. Verifikasi 9. Dalam Inten Verifikasi nomor 9, kewajiban kaum muda dalam menyikapi media komunikasi sosial meliputi: pertama, penggunaan media secara bijaksana. Kaum muda harus menggunakan media komunikasi sosial seperti televisi, radio, internet, dan media cetak secara bertanggung jawab. Mereka diharapkan untuk memahami dampak positif dan negatif dari media dan memilih konten yang membangun nilai-nilai moral dan spiritual. Memahami peran media. Media adalah sarana yang kuat dalam bentuk opini publik dan budaya. Oleh karena itu, kaum muda perlu menyadari pengaruh media terhadap pikiran dan tindakan mereka. Yang ketiga, menghindari konten yang merugikan. Kaum muda harus menjauhkan diri dari konten yang mengandung unsur negatif seperti kekerasan, pornografi, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran moral dan iman. Yang keempat, mendukung konten yang baik. Kaum muda dianjurkan untuk mendukung dan mempromosikan konten yang membantu pengembangan moral, budaya, dan agama. Ini adalah beberapa poin yang ditekankan oleh Inten Verifikasi agar kaum muda dapat memanfaatkan media komunikasi sosial secara bertanggung jawab dalam perkembangan diri masyarakat. Selanjutnya, apa kewajiban orang tua dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun elektronik? Interverifikasi. Kewajiban para pemakai media sosial. Media komunikasi sosial meliputi beberapa aspek berikut. Pertama, menggunakan media dengan etika. Pengguna harus memanfaatkan media komunikasi sosial secara bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Ini termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang melanggar hukum. Simpulkan konsep Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet berdasarkan pemahaman kelompok. Dewan Kepausan adalah untuk komunikasi sosial dalam konteks gereja Katolik.
berfungsi sebagai badan pengatur dan mengarahkan kebijakan komunikasi dalam gereja. Mengenai gereja dan internet, Dewan ini menekankan bahwa internet merupakan alat komunikasi yang sangat berpengaruh yang dapat digunakan untuk tujuan evangelisasi dan penyebaran pesan-pesan keagamaan. Namun, gereja juga menekankan pentingnya penggunaan internet secara etis dan bijaksana dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial. Internet, menurut pandangan gereja, dapat menjadi sarana yang memperkaya kehidupan spiritual umat, tetapi juga memiliki potensi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau bertentangan dengan ajaran Kristen. Oleh karena itu, gereja berperan untuk membimbing umat dalam menggunakan internet dengan cara yang positif dan bertanggung jawab, serta mendorong adanya kehadiran yang aktif dari gereja di dunia digital demi kebaikan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? Ya, Rahel, silakan. Bagaimana cara memanfaatkan media massa dalam kehidupan rohani? Contohnya seperti mengikuti misa dengan protokol Fransiskus di internet. Yang kedua, memanfaatkan aplikasi e-Katolik untuk berdoa. Dan yang ketiga, mencari bacaan atau Injil di web yang ada. Oke, tepuk tangan dulu ya. Adakah pertanyaan lagi? Silakan Abdul. Bagaimana cara Yesus memprediksi penggunaan media massa jika dihubungkan dalam Markus bab 2 ayat 23-28 menggunakan bahasa sendiri? Dalam Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, Yesus mengkritisi pemahaman dan praktik agama yang kaku dan legalistik. Dalam bagian ini, Yesus dan murid-muridnya melimpasi ladang pada hari Sabat dan murid-muridnya memetik bulir gandum. Kritik Yesus terhadap pemahaman agama yang terlalu fokus pada aturan ini relevan dengan kritik terhadap media massa dalam arti bahwa Yesus menunjukkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan nyata di atas kepatuhan buta terhadap aturan atau konvensi yang mungkin mengabaikan konteks dan kebutuhan sesama. Dalam konteks media massa, ini bisa diartikan sebagai kritik terhadap penyajian berita atau informasi yang tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia atau yang terlalu fokus pada formalitas daripada substansi. Apakah jawabannya memuaskan? Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, Bangga. Bagaimana cara kalian menghargai hak cipta sebagai pelajar? Salah satu contohnya adalah memberikan daftar petaka atau alamat di situs internet atau buku yang diambil ciptaannya. Apakah cukup? Baik, ada pertanyaan lagi selanjutnya? Silakan, Bella. Apa aspek yang meliputi media komunikasi sosial? Aspek-aspek yang meliputi media komunikasi sosial adalah menggunakan media dengan etika, verifikasi informasi, melindungi privasi dan menghindari konten negatif dan lain-lain. Apakah jawabannya memuaskan? Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, Esther. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, Albert. Apa saja poin penting menurut Intermerifika 9? Yang lagi? Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Yuk, tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok tentang media massa menurut Katolik. Perkenalkan
Baik, kami akan memulai presentasinya. Pertama, rumusan kembali di dalam kelompok terkait kanon 822 mengenai penggunaan media massa. Menurut kanon 822 penggunaan media massa, gereja dipanggil untuk mengembangkan literasi digital bagi kaum muda. Panggilan gereja ini telah dikatakan dengan sangat baik dalam kanon 822. Literasi digital bertujuan agar kaum muda mampu memanfaatkan media digital dengan lebih baik. Dalam pengembangan literasi digital, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh gereja. Pertama, gereja dipanggil menjadi model dan teladan bagi kaum muda dalam memanfaatkan media digital. Kedua, gereja dipanggil untuk mengembangkan dialog bersama kaum muda. Dialog ini bertujuan agar gereja dapat menemukan kebutuhan kaum muda. Yang ketiga, gereja dipanggil untuk mengembangkan pastoral yang kreatif, inovatif untuk dapat memanfaatkan media digital dalam produktivitas karya-karya kaum muda. Yang kedua, pilihlah satu ayat kutipan yang tertera di materi, serta jelaskan mengapa kalian memilih kutipan tersebut terkait dengan penggunaan media massa. Kami mengambil ayat dari Markus bab 2 ayat 25. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Alasan kami memilih ayat tersebut karena memiliki makna tidak langsung dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan media sosial adalah jika kita mengikuti atau membaca hal negatif, maka kita akan mendapatkan hal negatif juga. Dan dalam situasi darurat, Yesus mau menunjukkan bahwa kebutuhan manusia dalam belas kasih lebih penting daripada kebutuhan ketat terhadap aturan hari Sabat. Selain itu, Yesus menyatakan bahwa sebagai anak manusia, dia memiliki otoritas atas hari Sabat. 8. Simpulkan konsep Dewan Kepausan untuk komunikasi sosial gereja dan internet berdasarkan pemahaman kelompok. Dewan Kepausan ini bertanggung jawab dalam penggunaan berbagai bentuk media massa dalam penginjilan. Beberapa konsep yang berkaitan dengan media massa dan kepausan adalah dekret intermilica, nasihat pasca sinode tentang sabda Allah, surat apostolik perkembangan cepat, internet, dan juga media sosial. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan Bella. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa makna Markus bab 2 ayat 25? Markus. Makna tidak langsung dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan media sosial adalah jika kita mengikuti atau membaca hal negatif, maka kita akan mendapatkan hal negatif juga. Apakah bisa dipahami? Adakah pertanyaan lagi? Silakan. Apa saja kewajiban para pengguna media massa? Kewajiban para pengguna media sosial adalah menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik, bijak dalam mengatur waktu online, jangan lupakan hak cipta, dan juga hati-hati menyebarkan data pribadi. Apakah jawabannya memuaskan? Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebutkan konsep yang berkaitan dengan media massa dan Dewan Kepausan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa arti dari perumpamaan Yesus membiarkan muridnya memetik gandum pada hari Sabat? Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena dia mengajarkan bahwa hari Sabat diciptakan untuk kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Jadi bukan hari Sabat diadakan bukan untuk membebani manusia, tetapi untuk kebaikan manusia. Apakah jawabannya memuaskan? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau begitu, kalian akan menunggu presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila
Yuk, tepuk tangan. Ya. Nah, anak-anak tadi setelah kalian melakukan diskusi dan sudah melakukan presentasi, kita masuk untuk menarik kesimpulan anak-anak. Nah, apa saja sih materi yang kita pelajari hari ini? Oke, Maria. Kita belajar dari Markus bab 2 ayat 23 sampai 28, yaitu Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah pembebas dan semua hukum termasuk hukum Taurat harus digunakan untuk membebaskan manusia dari segala hal menghalangi mereka berbuat baik. Betul sekali ya. Tadi kita sudah belajar bersama dari Markus, betul sekali. Bisa semua ya? Lanjut, ada lagi selanjutnya selain Markus. Oke, Laura. Intermetika 9 dan 10, di mana kita diajak untuk menyadari peran positif media massa. Betul sekali. Selain dari Markus, kita juga belajar dari Intermeripika. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi sudah dari Markus, sudah juga dari Intermeripika 9 dan 10. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Bella. Kita belajar tentang gereja dan internet melalui media sebagai anugerah Allah yang menyatukan manusia. Betul sekali, tepat ya Bella. Kita harus menganggap internet itu sebagai sebuah anugerah dari Allah ya, bukan menjadi beban ya. Dimana kita juga harus bisa menggunakannya secara bijaksana. Oke, tepuk tangan buat Bella. Ada lagi mau menambahkan? Oke. Kita belajar membiasakan menggunakan media massa secara kritis dan bertanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi tadi ya ada dari Alkitab, sudah dokumen gereja, dan akhirnya kita harus bisa menggunakan dan menerapkan media massa dengan bijak, berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Dari pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Oke. Setelah kita belajar bersama dan membuat kesimpulan serta refleksi bersama, Bu Siska akan memberikan penugasan. Tugasnya apa? Tugasnya membuat satu soal untuk materi selanjutnya, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap ideologi dan gaya hidup. Berapa tadi pertanyaannya? 1. Dari materi? Bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penilaian sumatif. Nah, nanti Bu Siska akan memberikan kalian lembar soal untuk dikerjakan secara mandiri atau individu. Begitu ya? Cara mengerjakannya silahkan ditulis nama kalian dan memberi jawaban dengan cara memberi tanda silang di huruf pilihan yang kalian anggap sebagai jawaban yang benar. Begitu? Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Ini Bu Siska bagikan. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan tes sumatif tadi dan sudah dikumpulkan, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Tolong siapa yang mau memimpin dengan sukarela? Ya, silahkan. Laura. Sebelum mengakhiri berita, mari kita berdoa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama sekali Bapa, terima kasih atas keberkahan dan mengenalmu sama pembelajaran tadi. Ya Bapa, sebagai jawaban mengakhiri kegiatan, kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, nama kami puji, kiranya segala kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah Bapa Kudus, Nazaret, dan Yesus, dengan kami sentiasa. Oke, terima kasih Laura. Selamat siang semuanya. Sekian pelajaran hari ini. Berkah dalam.